kami mewakili UI Watch ingin menyampaikan bahwa tidak ada satupun dari kami yang melakukan apa yang kami lakukan karena dibayar, karena dapat imbalan jabatan, dan lain sebagainya. Kita melakukan ini karena keyakinan kita adanya ketidakbenaran, ketidakadilan, kezoliman terhadap bangsa dan negara sebagai wujud nyata dari permainan PKI gaya baru di mana Jokowi adalah ujung tombaknya. Orang boleh ketawa sambil nanya, mana PKI-nya? Karena otak Anda adalah otak yang baru mampu melihat kalau sudah kelihatan. PKI gaya baru tidak tampil ke permukaan, tapi barangnya jelas, contoh jelas, Jokowi adalah PKI gaya baru. Ini hasil kerja dari Jokowi. Nah, apa yang harus dilakukan? Pak Prabowo sebagai pemerintah yang baru, kena tugas kewajiban cuci piring. Dan kami amat sangat menyarankan jangan terlalu menggunakan aturan-aturan tata krama yang normal karena kita menghadapi krisis, dan untuk itu perlu dibentuk tim yang langsung bisa mengambil keputusan. Karena kalau menunggu membenahi di instansi pemerintah terkait, kita butuh waktu tahunan. Itu sudah dirusak oleh Jokowi selama 10 tahun. Jokowi di medsos mengatakan, tolong tunjukkan di mana saya korupsi. Oh gampang, saya dulu bisnismen. Apa yang dilakukan? Anda dapat setoran dari Aguan itu, memutuskan mengeluarkan PEK 1, PEK 2 PSN, termasuk nama Erlangga Hartarto. Anda orang bisnis, saya orang bisnis. Anda dapat cuan berapa? Jokowi sih jangan diomongin, tolong buktikan saya korupsi. Anda dapat setoran kok, emang ada gratis? Jadi Aguan, Anda jadi ujung tombak karena Anda nyetor banyak dan Anda merasa Anda berhak untuk melakukan sesuai kepentingan bisnis Anda. Tapi Anda lupa, masih ada kita-kita dan Anda berbisnis yang amat sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan kebetulan Anda gabungan dengan orang-orang yang membuka pintu untuk PKI gaya baru bergerak dan buka pintu untuk dari Cina daratan masuk ke Indonesia, invasi teritorial. Saya ingatkan kepada rekan-rekan, jangan diam-diam aja, apalagi yang nanya, ngapain lo ikut begituan, dapat apa lo ini. Ini kelompok orang yang tidak punya tanggung jawab, tidak punya rasa, baru bergerak kalau kakinya keinjak. Tapi kalau orang lain yang kena, dia nggak pusing. Kami bukan kelompok orang seperti itu. Kami melakukan yang terbaik yang bisa kami lakukan. Hasilnya lillahi ta'ala. Kita akan bergerak terus dan kita tidak akan pernah berhenti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa dengan UGM? Kok sampai seperti itu? Bahkan salah satu guru besar menyatakan bahwa ijazah itu hilang. Waduh, ini betul-betul ya, UGM itu kredibilitasnya yang gimana? UGM itu universitas ternama terkemuka di Indonesia yang banyak melahirkan tokoh-tokoh, anak-anak bangsa yang hebat-hebat. Tapi kredibilitasnya sekarang ini kenapa yang menjadi hancur? Hanya karena satu orang. Jujur saja pengelola UGM, jujur apa adanya, katakan yang benar. Memang tidak ada, ya sudah tidak ada. Kenapa harus susah-susah, harus merekayasa? Dalam satu hari kredibilitas UGM bisa hancur, orang tidak akan percaya lagi. Karena kenapa? Anak didik akan menjadi pembohong besar itu karena hanya membela satu orang. Ada di medsos yang tersebar foto salaman lagi hari pelantikan wisuda itu sama ya bule satu atau salaman, fotonya rada gede, ijazah. Yang menarik, yang pertama, apa ada sih orang graduation day salaman ijazahnya dipamer-pamerin begitu? Ya. Setahu saya sih nggak ada. Kan bapaknya juga begitu. Saya ulangin berkali, pernah nggak dengar bapaknya minta maaf? Insya Allah, alhamdulillah, nggak ada. Mobil SM, bohong, daftar bohongnya sejajar. Terus ada yang nanya saya, Bang, kok dia bohongnya enteng-enteng? Itu cerminan orang yang nilai-nilai hidupnya tidak menghargai dan tidak melihat penting kejujuran. Makanya kalau tidak jujur buat dia biasa-biasa saja. Jadi diharapkan masyarakat paham adanya situasi terkini yang mudah yang menipu. Kan ditantang mahasiswa berdebat nggak berani itu.
Ya. Karena nggak ada isi kepalanya, jamin saya nggak ada isi kepalanya. Saya lagi ada di tempat yang paling ditakuti oleh Mas Wapres, apalagi kalau bukan kampus. Ini kata netizen. Nggak akan mungkin sepertinya datang ke kampus untuk isi seminar atau kasih materi tentang politik atau apapun itu, atau diskusi terbuka, itu kayaknya nggak mungkin. Bahkan untuk sekedar membagikan tips bagaimana cara membagikan makanan juga kayaknya nggak mungkin. Karena itu jatuhnya udah rahasia negara. Dan Mas Wapres ini kan sibuknya, wah luar biasa tuh, sibuk banget. Nggak akan mungkin bisa untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Jadi itu salah satu tempat yang paling ditakuti oleh Mas Wapres, yaitu kampus. Dari dulu tuh kan dari dulu diminta ke kampus